Oke, eh, ini suara gue dengeran jelas ya. Hari ini materinya long term track. Nah, apa itu long term track? Jadi nanti di sini saya nggak sendiri ya. Di sini sama Mas Kevin nanti. Detailnya beberapa kan disampaikan sama Mas Kevin nantinya. Dan hari ini adalah materi dari Alina. Jadi kemarin juga tiga minggu berturut-turut ini, kemarin mengenai project, terus habis ini track, terus besok mengenai altcoin yang sudah dikerjakan baru-baru ini. Nah, di long term track itu apa? Jadi sebenarnya ini belum launching teman-teman. Dan ada beberapa kelas yang sudah dites dengan long term track ini. Cuma belum launching secara global. Cuma tutor mesti ngerti karena ada produk baru di Algorithmics ini. Nah, apa itu long term track? Jadi, track course itu apa? Track course itu adalah gabungan dari beberapa course sekaligus yang disesuaikan oleh umur student dengan maksud untuk belajar long term. Nah, kalau di Algorithmics tutor-tutor itu tahu soal course sebelumnya. Nah, ada banyak nih dari CK, Visual Programming, Digital Literasi, Python, desain grafik, banyak hal. Nah, di track course itu nanti mereka akan digabungkan secara jadi satu dan akan menghasilkan satu track itu berisi beberapa course. Lah materinya gimana? Materinya sama, metodologikalnya sama. Cuma kita sebagai tutor tidak menyebutkan bahwa itu course, kita sebutkan bahwa itu track. Jadi di setiap eh, satu package, satu track itu berisi bisa 64 lesson, 96 lesson, atau bahkan 128 lesson. Jadi itu namanya track. Nah, terus latar belakangnya kenapa sih dibuat seperti itu? Jadi akhir-akhir ini atau update-nya seperti ini. Parents atau student les di algorithmics, mereka adalah pengen les di suatu course. Ya kan? Jadi anggapannya mereka ketika les itu ketika sudah selesai course maka sudah selesai les. Nah, banyak seperti itu. Oh, aku jago gambar nih, pengen les desain. Setelah selesai desain 8 bulan udah. Atau aku pengen bikin game nih. eh aku jago matematika pengen bikin game. Daftar ke visual programming selesai, udah. Nah, dengan adanya long term track course ini akan menghilangkan mindset-mindset parents ya seperti itu. Kedepannya, mungkin ada beberapa parents yang dijual secara track. Jadi course itu akan dijual secara gabungan seperti itu. Sehingga murid yang beli, calon murid yang beli, akan terus berkelanjutan sampai jangka panjang track itu selesai. Diharapkan seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan detailnya ya. Nah, yang kedua adalah murid secara berkelanjutan dan mempunyai progres untuk belajar jangka panjang. Ya, karena track ini sesuai dengan umur, setelah course-nya itu selesai, jadi kita tidak pakai course lagi. Setelah selesai 32 lesson, akan lanjut 64 lesson. 96, 128. Seperti itu. Nah, nanti dokumennya juga belum jadi. Ini baru kita siapkan dari produk tim baru disiapkan. Terus nanti untuk detailnya ini juga akan langsung dijelaskan. Oke, lanjut. Nah, apa pentingnya untuk tutor? Nah, ini. Pentingnya untuk tutor sekarang adalah jadi seperti ini. Kami sangat membuka banget, algoritmik sangat membuka banget buat tutor-tutor untuk belajar di course lain. Nah, untuk belajar di course yang sebelumnya belum bisa.
membuka ya, bukan eh, bukan bukan memaksa. Kalau kalian misalkan saat ini bisa coding naik, nah kalian buka buat belajar digital literasi, it's okay. Terus kalau udah bisa desain, belajar desain senior, it's okay. Nah, kita membuka hal-hal itu. Nah, tentunya juga nanti informasi ini akan disampaikan supaya nanti ketika kita launching dan mulai menjual course itu, nah, kita juga nggak kaget tuh, kok pelajarannya jumlahnya 96, kok pelajarannya jumlahnya 128, banyak banget. Ya, karena itu track gabungan dari beberapa course sekaligus. Nah, mungkin informasinya seperti itu aja. Jadi mungkin ya ke depannya algoritmik itu akan di course-nya itu tidak dijual dengan course yang terpisah seperti itu, tetapi dijual dengan cara track, yaitu gabungan dari beberapa course sekaligus. Materinya sama. Nah, untuk umurnya juga sama. Nanti detailnya akan dijelaskan Mas Kevin seperti apa. Oke, mungkin gitu aja. Aku akan lanjutkan serahkan ke Mas Kevin untuk akan dijelaskan detailnya. Terus nanti di akhir ini akan ada pengumuman untuk full time dan untuk collect data student yang berprestasi. Stop share screen. Oke, thank you Mas Galang. Suara aku udah kedengeran jelas belum ini Mas Galang? Mantap. Mantap. Yang lain udah bisa dengar belum nih guys? Mantap. Coba kita sebelum mulai kita mau absen dulu nih guys, seperti biasa. Jangan-jangan ada yang join aja ditinggal jalan-jalan sama doi nih. Yang hadir ketik satu dulu nih boleh guys. Paling cepet ya Kak Isar ya, keren banget, gercep banget Kak Isar, respect. Ada Kak Ingrid, Kak Elis, ada Mas Lukman, Kak Putri Nadia, Kak Evelyn, ada Kak Lubis, Kak Grace, Kak Fani, Kak Erlangga, Kak Hadi, Kak Sit. Siapa lagi? Banyak. Oke, keren banget guys. Terima kasih. Oke, jadi sepertinya masih pada semangat biar nggak lama juga. Berarti kita bakal mulai aja ya. Nah, udah Mas Kevin K-pop, oh pop mie. Oke. Oke, oke, oke. Kita mulai aja. Nah, jadi aku bakal ngelanjutin sedikit terkait long track course-nya ini. Jadi minta tolong untuk fokus ya kurang lebih 5 sampai 10 menit lah ya, teman-teman ya. Jadi biar nantinya diharapkan teman-teman pada paham nih tentang long term course yang akan dijalankan gitu. Oke, apakah sudah terlihat nih teman-temanku? Sudah ya? Harusnya udah sih ini ya. Oke, jadi aku bakal melanjutin dulu introducing new course for all students. Jadi seperti apa sih detailnya gitu ya? Oke, kita mulai aja. Nah, jadi ini dia track terbarunya. Jadi nanti yang pertama itu kalau dulu itu ada CK dan digital literacy, tapi sekarang kita punya yang namanya IT Start. Jadi setelah IT Start itu antara nanti mereka bisa lanjut ke IT Genius Coding atau Genius Design. Nah, nanti untuk detailnya akan aku jelaskan setelah slide ini. Nah, setelah dua ini, jadi mereka juga akan nantinya bisa lanjut ke yang namanya IT Hero atau tingkat akhirnya. Jadi entah dia nanti ngambil Genius Coding atau Genius Design, dia akan masuk ke IT Hero gitu. Atau dia mungkin mau ambil kedua-duanya, mungkin nanti IT Coding ataupun Design juga memungkinkan gitu. Nah, untuk detailnya itu teman-teman, kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama ini IT Genius Design. Nah, IT Genius Design ini umurnya untuk yang kok lewat? Nah, pertama IT Start, sorry. IT Start itu simpelnya gabungan dari Sike dan digital literasi ya Mas Galang ya. Mm. Jadi Betul. fokusnya itu untuk membangun logika dasar anak dan mengajarkan anak terbiasa untuk menggunakan komputer. Jadi materinya nggak bakal jauh-jauh dari digital literacy dan juga eh, coding night, yang mana nanti akan ada sequencing menggunakan yang si Knight coding night itu, terus ada juga menggunakan Scratch Junior dan juga ada nanti materi-materi yang ada di digital literacy. Jadi itu digabung dan seperti yang dikatakan Mas Galang,
metodologinya masih benar-benar sama. Nah, kemudian untuk IT Genius Design, maaf tadi yang start kayaknya belum kebuat desainnya. Nah, di sini umurnya untuk 9 sampai 12 tahun. Ini kita bisa bilang nama lainnya untuk yang belajar Scratch tapi langsung digabung. Karena di sini pembahasannya itu yang selain Scratch, ada juga membangun situs web sederhana menggunakan HTML dan juga CSS. Dan mereka juga nanti langsung belajar pembuatan Roblox atau game design. Sehingga total lessonnya itu estimasinya kurang lebih nanti 100 pertemuan, teman-teman. Gitu. Kemudian untuk track berikutnya yang Genius Coding, jadi tadi ada dua ya, Genius Design dan Genius Coding. Ini umurnya juga sama. Nah, ini kebalik kayaknya ini ya. Ini yang desain ini harusnya yang ini, sorry. Desain grafis raster, vektor itu seharusnya yang ada di desain. Terus yang coding ini, Scratch membangun situs web itu masuknya ke bagian yang coding gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih mirip-mirip ya. Kalau yang IT coding itu kita bayangin aja mereka ngambil paket Scratch, terus belajar web simple, terus juga langsung masuk ke Roblox. Tapi kalau yang Genius Design itu dia ngambil Scratch, tapi diimbangi juga untuk designing gitu aja. Jadi kurang lebih mirip-mirip untuk Genius Design dan juga IT Genius Coding. Hanya fokusnya nanti agak berbeda di bagian akhir juga gitu. Kemudian ada juga third stage yang paling terakhir itu namanya IT Hero yang paling terakhir. Nah, ini intinya kita full track dari Python Start sampai Python Pro gitu. Jadi pembahasan yang di sini ya seperti yang dibahas di Python Start sampai Python Pro ya. Kayak coding Python dasar, kemudian masuk ke pengembangan game 2 dimensi, atau 3 dimensi, bakal belajar juga aplikasi mobile nanti menggunakan modul yang ada di Python, terus machine learning, basic dari data analysis ataupun machine learning yang ambil dari Kaggle. Kemudian ada membuat website yang lebih profesional menggunakan modul Flask gitu. Dan sehingga karena ini kita nge-track ya Python Start sampai Python Pro 2 itu estimated total lessonnya itu 168 lesson gitu. Nah, jadi itu dia stage-nya ya. Totalnya tadi kita berarti punya 4 jenis course ya, yaitu IT Start, IT Genius yang coding, IT Genius Design, dan juga IT Hero. Yang mana IT Hero ini merupakan tahap terakhirnya atau third stage-nya gitu. Nah, ini akhir kata sebelum selesai. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena berkat teman-teman semua di sini dan berkat effort-effort yang diberikan oleh para tutor, kita bisa berkembang ya menjadi eh, course yang lebih besar dan course algorithmics yang lebih banyak muridnya dan semakin terpercaya itu semua gara-gara usaha teman yang diberikan teman-teman. Nah, biar nggak pada ngantuk. Nah, ini ada quote sedikit dari Kak Galang. Ini kembarannya Kak Mas Galang. Ini semua orang bisa punya tim, teman-teman. Tapi nggak semua tim bisa punya orang sehebat kalian. Jadi, terima kasih banyak. Aku harap teman-teman bisa selalu mengikuti semua workflow ataupun assessment ataupun kegiatan yang ada dengan baik gitu ya. Dengan semuanya diterjang dengan kebanyaknya assessment, banyaknya ngurus anak-anak mau graduation, mana lagi harus ngirim report, aku salut banget dan respect banget buat para tutor yang selalu mau disiplin mengikuti arahan-arahan tutor lead-nya gitu. Jadi aku harap semoga para tutor tetap bisa konsisten ya, karena ya kita juga bisa seperti ini berkat kalian gitu. Jadi mungkin banyak yang bilang wah Mas Kevin glazing nih gitu kayak tapi emang benar adanya dan aku bakal merasa nggak enak banget kalau nggak bilang makasih ya ke teman-teman karena memang ini semua ya emang benar-benar dari kalian gitu dan aku harap kedepannya teman-teman bisa memberikan yang terbaik juga. Mungkin itu aja dari aku, Mas Galang. Mungkin Mas Galang ada mau nambahin juga. Oke, mungkin bisa stop share screen dulu ya. Oke. Oke, ini tadi ada pengumuman, ada dua pengumuman ya dari Mas Fadli. Yang pertama adalah untuk collect murid-murid berprestasi. Jadi, oh Mas Fadli datang nih. Udah selesai sidang berarti.
Apa nih? Oke, oke. Ya, mungkin aku mau umumkan atau mungkin dari Mas Fadli mau umumkan. Aduh, suaraku lagi begini, Mas aja. Oh, oke, oke. Jadi langsung aja teman-teman. Di sini kita punya sheet baru, nanti juga ada di tutor assessment. Jadi pada dasarnya kita itu kadang nggak bisa track murid-murid kita yang berprestasi. Berprestasi itu seperti apa? Ya, mereka bisa menang kompetisi, terus habis itu dapat beasiswa atau menang eh, menang apa ya? Dapat ini masuk sekolah IT, terus atau masuk kuliah bagus atau sampai kuliah di luar negeri dan banyak hal itu kita nggak bisa track biasanya. Kita nggak tahu atau tutornya dikasih tahu tapi nggak sampai ke algoritmik. Nah, mungkin nanti murid-murid yang berprestasi kita bisa kumpulkan ya. Kita bisa kumpulkan dalam satu dokumen. Nanti aku share dokumennya. Nah, tentunya murid-murid ini kita bisa lakuin sesuatu dengan murid ini. Entah kita kasih algo koin, kita kasih merchandise, kita ajak kompetisi, atau kita ajak berikan review buat algoritmik. Tentunya kita punya datanya. Oke, so gitu. Aku akan share screen. Jadi nanti akan ada seperti ini. Ini tiba-tiba aku nggak bisa edit. Tadi tadi bisa edit. Oke, coba Aku coba tadi aku mau aku ngeklik ini ini. nggak bisa. Aku ini. Oke, Oke, ya. coba refresh. Oh, sama aja. Hah? Pakai email kantor kali ya. Boleh coba. Hah? Kok view only sih? Ya, pokoknya gini teman-teman. Ada kategori-kategorinya nanti di sini. Entah menang kompetisi, masuk di kuliah IT. Nah, very aktif. Nah, ini have a good project, joining coding university, communicative parents. Kalian bisa ketik di sini. Nanti tentunya kita bisa kasih something dari algorithmics, entah merchandise. Kita juga bisa minta mereka untuk memberikan review atau membuat video untuk sarana marketing dan banyak hal. At least kita punya datanya. So gitu aja. Terus next, nah ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, kabar baik, super baik. Kemarin Algorithmics membuka lowongan full time batch 1. Nah, kemarin-kemarin itu tidak kurang terinformasikan. Jadi ketika tutor mau mendaftar, kok udah tutup sih Kak? Tahu gitu daftar. Benefitnya sebanyak itu. Nah, kabar baik itu adalah tutor full time batch 2 itu dibuka minggu depan. Ya, nggak salah dengar ya. Itu dibuka minggu depan di awal Oktober. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dengan full time itu akan banyak benefit. Yang pertama adalah fixed salary itu di semua di atasnya UMR Jakarta pasti ya di atasnya itu bonus habis itu paid cuti. Jadi ada banyak benefit dan akan diperbarui kontraknya untuk full time dan dibuka di minggu depan. Pendaftarannya gimana? Pendaftarannya lewat tim leader ya kalau nggak salah ya. Ya, nanti akan diinformasikan. Nah, Nanti aku informasikan mungkin ke grup teman-teman juga nanti di pendaftarannya di akan grup melalui Telegram, guys. timnya masing-masing. Oke, so gitu aja. Nanti apapun itu bisa ditanyakan. Yang udah daftar full time lagi nggak? Nggak dong. Jadi full time. Kalau nggak very full time. Oke, udah gitu aja pengumumannya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya dong. Boleh?
Tadi kan aku lihat yang misalnya yang packing itu ya yang baru ya. Itu kan tadi ada beberapa yang 15 sampai berapa tahun? 13 sampai 15 tahun gitu kan yang Python. Nah, terus terkadang di desain senior itu ada yang 17 tahun. Itu apakah nanti ke depannya yang 17 tahun itu tetap diterima dan mereka tetap ngambil packing yang sama, paketan yang sama dengan yang kita udah kasih itu atau kayak gimana ya? Oke. Jadi gini, kalau di algoritmik sendiri, kalau umur 17 tahun, tapi minatnya misalnya ke desain, it's okay. Misalnya dia dari desain junior ke desain senior atau desain junior habis itu ke website, itu it's okay. Nah, cuma yang tidak diperbolehkan ketika mereka umur 8 tahun mengambil Python. Jadi kalau kurang dari umur course itu nggak boleh. Strictly kita nggak boleh. Nah, cuma kalau misalnya udah lebih dari umur seharusnya, ya kan, udah lebih dari umur seharusnya, tapi masih pengen mengambil karena dia suka itu nggak apa-apa. Ya kita kasih rekomendasi aja. Nanti biasanya dihandle oleh sales atau ISM ya. Kasih rekomendasi kalau umur segini, enaknya di course ini. Cuma kalau studentnya punya pilihan sendiri di desain, ataupun pengen melanjutkan di course yang ia suka juga nggak apa-apa, nggak masalah ya gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Kak Yan, feedback QC video itu di mana ya feedbacknya ya? Itu bisa ini ya, bisa minta tim leadernya masing-masing ya. Nah, untuk feedbacknya Kak Giore bisa minta tim leadernya masing-masing nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kultur hari ini cepet ya, setengah jam selesai. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita tutup kultur hari ini. Oh ya, minggu ini ada assessment teman-teman. Nanti kita semua akan kerjakan assessment ya buat minggu ini. Cepet assessmentnya udah jadi actually. Kita mungkin hari Selasa atau besok pagi, besok siang udah bisa kita launching untuk assessment. So, gitu aja. Thank you semua. Udahan ini aku baru datang udahan. Iya, Aku udah. baru datang udahan. Wah, Udah habis itu suaranya Mas Fad. bubar. Cepet nih. Soalnya materi-materi operasional ya. Oke. So, gitu aja. Thank you semua yang buat udah datang. See you and selamat malam. Ya, terima kasih guys.